Mau pahala? Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'du. Saudaraku, para pemirsa LDMI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat teriring salam buat junjungan kita Nabiyuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ungkapan yang syarat dan penuh makna. Ungkapan ini adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki seorang ibu. Saudaraku, sahabat semuanya LDMI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini kenapa kita sering sampaikan syarat dengan makna? Karena sekali lagi ungkapan ini adalah ungkapan yang benar-benar harus kita perhatikan. Surga itu adalah gambaran kenikmatan. Surga itulah gambaran kebahagiaan. Karena orang-orang yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pasti dalam kebahagiaan dan tidak ada dalam kedukaan. Orang-orang yang dalam kebahagiaan adalah orang-orang yang mesti akan mendapatkan ketenangan. Karena orang yang tidak tenang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna umum yang ingin saya sampaikan. Ternyata ada sebuah kebahagiaan yang bisa kita kejar, yang bisa kita dapatkan manakala kita mendapatkan atau memiliki seorang ibu, masih menemukan seorang ibu. Betapa banyak manusia hari ini yang menganggap sepele, bahkan mungkin seolah-olah tidak mengetahui, bahkan mungkin tidak memiliki hubungan baik, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kepada siapa? Kepada sosok seorang ibu. Dia menganggap sesuatu yang biasa berkata kasar kepada seorang ibu. Dia menganggap sesuatu yang biasa membuat ketersinggungan kepada ibu. Bahkan kita pernah mendengar di media, mungkin kita sendiri pernah melihat dengan mata kita. Ada seorang anak, ya, berbalah bantah mungkin kata-kata dengan seorang ibunya. Bahkan mungkin ada yang sampai membawa kasus-kasus yang seharusnya ini tidak mesti dan memang tidak perlu terjadi ke pengadilan. Seorang anak kepada seorang ibu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ini terjadi, Masya Allah, wallahi dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang penting. Insya Allah sudah terlalu banyak teori-teori membahas tentang bagaimana keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua. Ayat Al-Quran banyak menceritakan tentang keutamaan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan setelah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Pada kedua orang tua kita berbuat baiklah, ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita lakukan? Pertama, yang harus kita pahami bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah seutama-utama amal. Insya Allah, ya. Yang paling baik
ya, paling mudah mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Karena ini adalah amal yang paling utama. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayu amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik, ya, yang bisa maksimal kami lakukan? Maka kata Rasulullah SAW, salat tepat pada waktunya. Masya Allah, as-salat ala waktiha, salat pada waktunya. Ditanya oleh sahabat lagi kepada Rasulullah SAW, selanjutnya apa lagi ya Rasulullah? Kabarkan kepada kami, amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, birrul walidai, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sahabat, ternyata setelah kita ibadah kepada Allah, posisi memuliakan, berbuat baik kepada ibu, kepada orang tua kita, itu diletakkan pada posisi yang kedua. Baru ditanya oleh sahabat lagi, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ternyata berjihad di bawah dari kita birrul walidain. Masya Allah. Poin yang kedua birrul walidain, dan poin yang ketiga adalah jihad. Maka pada suatu ketika pernah seorang sahabat ingin berjihad di jalan Allah. Seorang pemuda ingin berjihad di jalan Allah, ingin berangkat perang bersama bareng dengan Rasulullah, berjuang di jalan Allah. Ternyata pertanyaan Rasulullah SAW, masih adakah orang tuamu? Masih ya Rasulullah, ya Allah. Ya, ternyata sang pemuda ini disuruh berbakti kepada orang tuanya. Ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Ridho Allah fauqa ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Maka mumpung bagi kita yang masih memiliki orang tua, segera hadiri mereka, segera datangi mereka, segera berkasih sayang dengan mereka, segera lakukan yang terbaik buat mereka bahagia, buat mereka tersenyum. Satu senyuman orang tuamu di hadapanmu itu memberikan kebahagiaan, mencurahkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Satu kali orang tuamu mengangkat tangan buat spesial dirimu, maka keberkahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Maka sungguh apalagi serga berbuat baik kepada orang tua kita, luruskan semua hal-hal yang mungkin sempat terbelit di antara orang tua kita, maka insya Allah urusan dunia ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada Allah Al-Fakir mohon ampun kepada kita semuanya. Mari kita saling memaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.